Oke, lanjut ya ke sesi 2 ya. Tadi di sesi 1 lumayan cukup banyak yang menarik. Jangan lupa catat trading plan-nya. Semoga sahamnya bisa jalan hari ini atau di minggu ini, gitu ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya, ada MTWI. MTWI kok candlenya gini ya? Candlenya memang seperti ini tanggal 18. Oke. Secara bentuk candle agak kurang menarik untuk MTWI ya. Tapi selama masih di atas nih, ya support sini. Selama masih di atas 131 aman-aman aja, tapi kalau jebol 131 lebih baik out dulu. Nah, untuk karakteristik MTW ini udah saya bilang dari dulu ya, sebelum kenaikan yang terbang tinggi nih ya, sebelum beggar seperti ini, di sini nih udah diingetin nih sama saya ya waktu itu ya, boleh ambil aja tapi harus sabar karena karakteristik MTW ini dia sideways lama, jebret terbang tinggi, terus turun lagi, sideways lama, terbang tinggi, turun lagi, sideways lama, terbang tinggi lagi, turun lagi, sideways lama, terbang tinggi lagi ya kan. Nah, turun lama, sideways, turun, sideways lama, terbang tinggi, turun. Nah, di sini mungkin akan sideways dulu, lalu terbang tinggi lagi, bisa jadi harus sabar aja. Kalau mau ambil ya silakan, tapi kalau jebol 131 lebih baik keluar dulu untuk si MTW ini gitu. Oke, lalu kita cek proxy-nya. Untuk MTWI tanggal 18-nya dia masih cenderung distribusi cukup kuat tuh ya dari si ZP, tapi di sini ditampung oleh YP dan AZ. Lalu kita cek tanggal satunya. Tanggal satunya dia masih Nah, tanggal satunya dia masih cenderung distribusi cukup kuat juga gitu. Oke, itu untuk MTWI. Next ada HDFA. Oke, untuk HDFA ini cukup menarik ya. Ini cukup menarik untuk dipantau. Coba tunggu bottom fishing ya. Kalau dia bangkit dari ARB boleh-boleh aja diambil. Pokoknya selama masih di atas 148 ini masih layak untuk di trading time untuk si ADFA ini. Tapi kalau jebol 148 lebih baik out dulu. Nah, ini mulai cukup oke nih HDFA untuk dipantau ya. Oke, boleh nih. Selama masih di atas 148. Gitu. Menarik nih untuk bottom fishing HDFA. Lalu kita cek tanggal satunya masih cenderung biasa aja HDFA, sepi ya sahamnya ya. Lalu kita cek tanggal 18-nya. Tanggal 18-nya masih cenderung distribusi lemah untuk HDFA. Oke. Lalu selanjutnya ada BMSR. Saham sepi ya, hati-hati untuk HDFA ini. Untuk BMSR juga menarik ya. Menarik ini nih. Semoga mulai menarik untuk dipantau lagi. Suatu saat dia akan menutup gap di 700-an. Pokoknya untuk si BMSR selama di atas 650 masih layak untuk di hold. Tapi kalau jebol 650 lebih baik out dulu. Nah, ini menarik untuk si BMSR. Nih, banyak banget yang menarik nih hari ini ya. Untuk dipantau ya. Oke, BJPSO. Nah, saham-saham requestannya banyak banget nih yang menarik nih. Tadi ada banyak, tadi terus BMSR. Nah, untuk GPSO sabar aja dulu ya. Ini boleh still hold aja selama di atas 107. Nah, ini sama banget tipikalnya kayak MTWI. Dia sideways tiba-tiba jebret naik, sideways jebret naik nih, sideways ini terbang tinggi nih ya sampai ke 132. Nah, mungkin di sini akan agak lama lagi nanti jebret dibawa naik lagi. Pokoknya selama di atas 108 lebih baik out dulu. Ya, selama di atas 108 lebih baik hold, tapi kalau jebol 108 lebih baik out gitu maksudnya. Oke, lalu ada Broxum-nya kita cek. Untuk Broxum-nya tanggal 18 masih cenderung distribusi lemah, lalu kita cek tanggal satunya masih cenderung distribusi cukup kuat untuk si GPSO. Lalu ada pola. Untuk pola selama masih di atas support di sini ya. Selama di atas 94 dia masih oke, tapi kalau jebol 94 lebih baik out dulu untuk pola. Tapi kalau dia jebol 94 boleh ambil lagi kalau dia breakout 94. Udah paham ya? Lalu kita cek Broxum-nya.
Oke, hari ini tanggal 1-nya masih cenderung distribusi lemah ya. Lalu kita cek tanggal 18-nya, tanggal 18-nya masih cenderung bisa dibilang cukup netral untuk si pola ini. Oke, boleh dipantau pola ya. Lalu ada SDPC. Apa ini SDPC sama apa ya? Nggak ada. Lalu ke match. Untuk match, saran saya buy on breakout aja ya. Buy on breakout 197 ya, buy on breakout 197 untuk si match. Nah ini kita cuan juga nih ya untuk di match nih. Jadi kalau udah kayak gini buy on breakout 197 buy on breakout 197. Oke, waktu untuk match, tapi kalau koreksi selama masih di atas 167 masih oke sih. Kita cek optionnya. Tanggal 18-nya masih cenderung ada akumulasi cukup kuat ya. Semoga aja bisa breakout untuk si match ini. Lalu tanggal 1-nya masih cenderung akumulasi cukup kuat juga gitu. Oke, next ada Pico. Untuk Pico ya, selama di atas 190 masih oke, tapi kalau di bawah 197 lebih baik out dulu. Ya, semoga aja mantul di 197. Oke, untuk Pico selama di atas 190, maksudnya selama di atas 190 masih oke, tapi kalau di bawah 190 lebih baik out dulu. Oke, untuk Pico, lalu kita cek Broxumnya. Waduh, ini saya ngomongnya acak-acakan ya, baru bangun tidur langsung buat video, ternyata harus ngopi dulu nih. Tanggal 1-nya masih cenderung distribusi cukup kuat. Lalu kita cek tanggal 18-nya. 18-nya masih cenderung distribusi cukup kuat juga untuk Pico. Jadi secara trend pendeknya juga masih cenderung downtrend ya, tunggu aja di 190 siapa tahu mantul. Lalu setelah itu ada Indi. Untuk Indi nah ini cukup menarik ya Indi ya. Selama di atas 2730 masih aman aja, tapi kalau jebol 2730 lebih baik out dulu. Semoga Indi bisa menyentuh ke 2870, setelah itu ke 2930. Lalu kita cek Broxumnya. Untuk Broxum tanggal 18-nya masih cenderung netral, lalu kita cek tanggal 1-nya. Tanggal 1-nya masih cenderung distribusi cukup kuat untuk Indi. Lalu setelah itu ada SMDM. Untuk SMDM saran saya buy on breakout 276. Kalau dia breakout 276 semoga menarik menuju ke 294, setelah itu menuju ke 308. Oke, itu untuk SMDM. Lalu kita cek Broxumnya tanggal 1-nya masih cenderung lebih ke netral sih ya. Lalu kita cek tanggal 18-nya. Tanggal 18-nya masih cenderung distribusi cukup lemah untuk si SMDM ini. Lalu ada BKDP. Untuk BKDP-nya saran saya buy on breakout 92 ya. Kalau dia nggak breakout 92 kemungkinan akan ya saya saja. Dari bentuk candlenya dia selalu membentuk open high gitu ya, jadi agak lelet. Lalu kita cek Broxumnya tanggal 18 masih cenderung distribusi cukup lemah. Lalu kita cek dari tanggal 1-nya sepi banget nih saham kelihatannya. Nah, tanggal 1-nya masih cenderung distribusi lemah juga. Oke, saham yang terakhir ada PDPP. Untuk PDPP ya, selama masih di atas 206 sih masih oke, tapi kalau jebol 206 lebih baik out dulu ya. Karena ya ini menuju downtrend aja gitu. Ini saham IPO. Semoga suatu saat dia bisa menutup gap di sini. Gitu ya. Kita cek Broxumnya tanggal 1 ya, awal IPO lah ya. Masih cenderung distribusi cukup kuat. Lalu kita cek hari Jumatnya. Masih cenderung distribusi lemah. Oke, itu untuk saham yang terakhir. Ini SDPC. Oh, ada ternyata. Tadi salah. Nah, untuk SDPC boleh nih untuk button fishing ya. Boleh untuk button fishing nih, menarik nih. Oke, mungkin sekian. Ini menarik ya SDPC ya, boleh dipantau hari ini.
Oke, mungkin sekian untuk analisa saham hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.